Halo Pak Gani, apa kabar Pak? Kabar baik. Nah, kita kembali lagi nih di Bincang PTPR ya. Kali ini kita membahas apa nih? Nah, hari ini episode-nya temanya cukup spesial karena kita beberapa waktu yang lalu baru mendengar kabar duka cita ini dari salah satu tokoh negara, yaitu Bapak Azwar Anas yang pada Minggu 5 Maret 2023 yang lalu tutup usia di usia 90 tahun. Nah, kita juga pernah tahu nih bahwa beliau merupakan salah satu tokoh pionir lah ya dalam cikal bakal proyek perkebunan inti rakyat di Indonesia. Pernah menjabat juga sebagai gubernur Sumatera Barat, iya benar banget. Nah, kali ini kita mau tanya-tanya nih sama Pak Dirut. Nah, Pak Dirut seberapa kenal sih Pak dengan almarhum dan pernah nggak Pak berinteraksi secara langsung dengan beliau? Baik, terima kasih dari Meta. Kebetulan bulan ini PTPN akan memperingati ulang tahun dari PTPN 3 ya. Jadi tanggal 11 Maret tahun 1996 itu berdiri PTPN 3 yang berasal dari PTP 345. Minggu lalu saya mendengar berpulangnya almarhum Azwar Anas. Interaksi langsung saya tidak. Ketika beliau menjabat gubernur, menteri, saya waktu itu masih kuliah ya, kemudian ya mulai masuk di perkebunan. Cuma saya dapat informasi dari salah satu sepuh perkebunan Pak Sujai Kartasasmita tentang bagaimana beliau, karena Pak Sujai merupakan pelaku sejarah juga, membangun perkebunan rakyat Indonesia. Jadi sebelum sampai ke sana, kita tahu bahwa sebelum tahun 1980-an itu perkebunan rakyat ini yang dikelola secara komersial itu relatif belum ada, kecuali 1-2 pengusaha swasta atau penduduk pribumi yang kaya dia menanam sawit, katakanlah sawit belum di lahan sendiri mungkin ada, tetapi yang tersistematis yang dilakukan secara masif oleh pemerintah itu belum. Kita tahu ya, Presiden Soeharto kan ketika itu Indonesia sudah mulai pembangunan sudah mulai berjalan terus, kemudian tentu ada program pemerataan pembangunan. Jadi ketika itu perkebunan itu yang ada hanya di Sumatera Utara, sebagian di Jawa itu perkebunan tebu, kemudian Kalimantan, Sulawesi belum. Bahkan Sumatera juga hanya Sumatera Utara, sebagian Lampung, Sumatera Selatan sedikit, Riau belum. Sumatera Barat ada sedikit yang lama peninggalan zaman Belanda. Jadi ketika itu konsentrasi perkebunan ini dikuasai oleh perkebunan swasta dan terutama BUMN yang paling besar. Nah, sebenarnya cikal bakal pembangunan kebun plasma itu kalau tidak salah ya, itu dimulai awal tahun 70-an. Itu kalau nggak salah di sekitar Asahan itu ADB. Itu kalau tidak salah dulu dimulai dengan perkebunan karet. Itu semacam pola pil dalam bentuk yang tidak seperti sekarang dan sudah bentuknya sudah kokoh. Tapi sepertinya kurang berhasil. Nah, kemudian kenapa ada kaitannya dengan Pak Azwar Anas? Jadi di Sumatera Barat itu ketika sebelum kemerdekaan itu banyak pusat-pusat perkebunan. Yang saya tahu ada daerah di Solok Selatan itu dulu perkebunan kopi. Kemudian di beberapa kabupaten juga ada perkebunan. Salah satunya di Kabupaten Pasaman itu di Ober. Jadi Ober itu dulu begini. Di Ober itu dulu sebelum kemerdekaan sudah ada perkebunan. Dan ini agak lucu ya, barangkali saya cerita saya kan. Jadi perkebunan di Ober itu masa jajahnya itu pekerjaannya diambil umumnya dari Pulau Jawa. Suatu saat perkebunannya itu mengalami penurunan dan kemudian Belanda itu
itu mengembangkan perkebunan di luar Hindia Belanda, di luar Indonesia, itu ke New Caledonia, Caledonia baru, ada yang sampai Suriname, itu tenaganya diambil salah satunya dari Opir di Pasaman itu, sehingga agak lucu. Jadi para imigran yang dari Pulau Jawa ke Opir terus ke Suriname, dulu kalau pulang bukan di Pulau Jawa tapi pulangnya ke Opir. Inilah cerita tentang Opir. Jadi Opir sendiri mulai dirintis mungkin awal Pak Sudai pernah cerita sama saya, mungkin awal tahun 1980-an ketika beliau jadi direktur di PT Penang. Nah di situ pemerintah belum turun tangan dalam artian pendanaannya. Masih kalau tidak salah itu bantuan dari satu semacam yayasan atau bank di Jerman Barat. Jadi di Opir itu pendanaannya oleh salah satu funding dari Jerman Barat. Ketika itu Jerman belum bersatu. Dari Jerman Barat itu tahun 9 kali. Nah, ketika itu gubernurnya adalah Azwarana. Jadi Pak Azwar itu sebenarnya pingin karena dia kan tentara, mungkin pernah ke Sumatera Utara, dan dia melihat bahwa ekonomi perkebunan yang diolah secara modern itu bisa mensejahterakan. Dan ketika itulah bersama-sama Pak Sudari, Pak Azwarana itu merintis pembangunan perkebunan rakyat. Tentu ketika kita membangun perkebunan itu polanya pasti ada inti, ada plasma. Intinya itu waktu itu PTP 6 yang sekarang menjadi PTP 4, plasmanya itulah rakyat. Tapi kebanyakan waktu itu bukan rakyat dalam artian penduduk setempat ada, tapi ada para pensiunan yang akan ada. Kebetulan Pak Azwarana sama tentara juga ya Pak. Jadi disitulah mulai secara bahu-membahu antara Pak Sudai dengan Pak Azwarana itu merintis pembangunan proyek di Opir. Pak, itu komoditinya sawit atau perkebunan inti rakyat, dan itulah pertama kali yang komoditinya sawit. Jadi kalau tadi saya cerita yang di Asahan, yang di Sumatera Utara salah satu manajer yang sekarang masih hidup namanya Pak Isir Jiman, itu dulu di Sumatera Utara, tapi karena komodinya itu kalau tidak salah itu karet kurang berhasil. Tapi yang di Pasaman itu kan sebenarnya itu daerahnya subur, sehingga ketika Presiden Soeharto meresmikan pabrik kelapa sawitnya tahun 84 itu menjadi role model, dan situlah Bapak Presiden Pak Harto barangkali memperoleh inspirasi. Nah sejak itu beliau lah mencanangkan program pembangunan perkebunan di daerah seluruh Indonesia. Dari itu komoditi utamanya dua, satu yang utama itu karet, sawit, kemudian ada komoditas lain. Tapi yang sukses umumnya sawit baru beberapa juga. Dari situlah asal mula pertengahan tahun 1980 saya belum bekerja, mulai dibangun perkebunan inti rakyat. Polanya inti sama rakyat, jadi nucleus estate smallholder, jadi ada intinya, itu misalnya PKS-nya ada inti, mungkin inti diberikan lahan, katakanlah kalau satu PKS luasnya 6.000, kebunnya mungkin ininya kasih 2.000, yang 4.000 rakyat. Disitulah mulai dikenal pengertian perkebunan rakyat seperti yang sekarang. Kalau kaitannya sendiri Pak, berarti dengan PTPN Pak Azwarana merupakan tokoh yang sangat berpengaruh ya Pak? Karena begini, Meta, kalau kita cerita begini, mungkin saya agak cerita ke belakang dulu ya. Jadi di dalam mazhab ekonomi pembangunan itu ada dua mazhab yang kita tahu zaman dulu, mazhab Adam Smith ya, ekonomi bebas. Jadi menurut Adam Smith, pemerintah itu nggak punya bertahan ekonomi. Pemerintah juga membuat regulasi, dibebani pajaknya dipakai oleh negara untuk membantu rakyat miskin. Kira gitu. Tapi ternyata asas ekonomi bebas itu dalam prakteknya itu terjadi dominasi yang kuat melemahkan yang lemah. Itulah mekanisme market mekanismenya. Kita mengenal John Maynard Keynes yang istilahnya paham Keynesian. Paham Keynesian itu mengatakan bahwa
negara tidak bisa lepas tangan. Negara harus hadir kenapa? Karena negara sebagai regulator harus memastikan proses ini berlangsung fair antara yang kecil yang besar. Nah, disitulah jadi penerjemahan tentang kolaborasi antara negara, perhubungan besar, rakyat sebagai bagian yang harus diberdayakan itu, disitulah menjadi paham yang umum di dunia saat itu, paham-paham ekonomi pembangunan. Itu pasti tanpa visi, komitmen pemerintah daerah tidak mungkin. Kenapa? Ketika membangun satu kawasan perkebunan itu kan banyak kebutuhan kepala dari mulai izin, regulasi, dan juga tidak mungkin ketika membangun satu kegiatan ekonomi satu daerah itu biasanya menurut teori sosiologi perubahan itu memang seru. Maka komitmen seorang kepala daerah ini Pak Aswaranas ini kebetulan tokoh nasional yang besar di Sumatera Barat, ini pernah jadi di Rut Semen Padang. Mungkin kalau pernah dengar sepak bola Semen Padang zaman beliau kalau tidak salah. Kemudian jadi gubernur, ketika beliau dari Semen Padang di Gubernur Sumatera Barat, terus akhirnya ke nasional sampai menjadi hubungan di Kesrat. Jadi beliau itu komitmen tinggi. Jadi berangkat dari komitmen tinggi ketemu dengan Pak Sujai yang memang planter sejati, diajaklah oleh Pak Aswaranas, mari sama-sama membangun perkebunan. Jadi dulu PTPN sekarang PTPN 4, dulu PTP 6 itu di Sumatera Barat tidak banyak kebunnya, malah yang ada PTP 8. Jadi sejak itu ketika sukses membangun perkebunan di OB itu baru dikasih lahan di tempat lain untuk dikembangkan. Itulah cikal bakalnya perkebunan PTP 4 sekarang, PTP 6 mengembangkan di Sumatera Barat. Jadi besar peran beliau. Mungkin kalau Pak Aswaranas berpikiran untuk memberdayakan rakyat, dan itu contoh sukses karena di OB ini progresnya sudah sangat baik. Sampai umur 30-an tahun itu masih di atas 20 tahun. Karena subur. Saya kan pernah di PTP 6. Jadi itu contoh sukses, karena contoh sukses itu akhirnya di copy-paste ke seluruh Indonesia. Itu ceritanya jadi. Nah, kemudian Pak, Bapak nih sebagai pelaku bisnis ya, CEO salah satu BUMN, apa pandangan Bapak berapa pentingnya perkebunan rakyat itu untuk menunjang bisnisnya Bapak? Mungkin saya tidak cerita tentang perbandingan PTP. Referensi ya Pak, bukan bisnisnya Bapak, bisnis korporat yang Bapak bikin. Salah lagi. Mungkin saya tidak bicara tentang PTPN. Jadi begini, kita sekarang tahu ada 3 pemain utama. Saya cerita kelapa sawit ya, ada 3 pelaku utama industri kelapa sawit, yaitu pertama BUMN, BUMN ya PTPN, mungkin menguasai hanya 4% dari sisi luas areal, tapi dengan kontribusi produksinya 7%. Ada swasta, perkebunan besar swasta nasional, lalu ada petani. Nah, dari 3 pemain utama itu, kalau PTPN tadi hanya 4%, katakanlah petani itu mungkin 40-45%, yang sisanya 50% itu swasta nasional. Dari sisi produktivitas itu sangat menyedihkan. Kalau PTPN rata-rata sekarang itu 5 ton, swasta 4 ton, rakyat cuma 3,4, 3,3 ton. Jadi rakyat itu hampir separuh proses PTPN. Satu. Kemudian dari sisi pengelolaan, swasta ini sekarang rakyat ini dari kan luas areal sawit kita ada 16 juta, yang 4 juta sekian itu rakyat itu hampir separuhnya sudah berumur di atas 25 tahun, mungkin separuh lebih barangkali. Sementara program pemajaran sawit rakyat juga tidak menurut saya kurang sukses. Mungkin ada cerita yang lain lagi. Saya punya visi sebenarnya bagaimana ke depan.
Lalu dalam interaksi, rakyat ini kan menguasai di sektor hulunya. Jadi rakyat mungkin dulu waktu membangun kebunnya dibantu oleh inti, yang intinya perusahaan swasta maupun BUMN. Lalu mungkin sekarang dikelola sendiri oleh mereka. Mereka menjual TPS-nya kepada kepada pabrik kelapa sawit, sebagian langsung, sebagian melalui pemakul. Itu saya melihat ini posisi perkebunan itu sangat termarginalkan. Jadi kalau bicara kekuatan ekonomi nasional, cerita kelapa sawit kan ya, luas areal tadi 16 juta. Kalau seandainya kita bisa meningkatkan produktivitas rakyat yang tadinya 3, menjadi katakanlah sama dengan PTPN ini 5, kemudian yang perkebunan swasta dari 4 ke 5. Kalau rata-rata 5 hektar, 5 ton per hektar, maka kalau 16 kali 5, 80 juta. Artinya sebenarnya secara potensinya Indonesia itu bisa menghasilkan 80 juta. Kalau saat tahun lalu baru 46. Artinya bisa 2 kali lipat sebenarnya. Nah, ini kan masalah sumber daya nasional. Dengan demikian maka sebenarnya kelapa sawit nggak perlu luas-luas, cukup 16 juta hektar saja. Tapi kita perbaiki semua proyekan ekosistem kolaborasi rakyat, terutama yang kalau swasta kan mereka memiliki kapasitas. Tapi rakyat bagaimana? Kalau rakyat yang luasnya mungkin sekitar 4,5 juta itu bisa dinaikkan produktivitasnya. Makanya secara ekosistem nasional itu bisa diberdayakan tuh. Itu. Jadi saya berpikiran rakyat itu jangan jadikan sebagai objek, tapi harus bagian dari kolaborasi yang harus ekosistem yang harus kita kolaborasikan. Karena potensi dia sangat besar Pak ya. Iya. Betul. Tadi Bapak ada singgung, Bapak punya visi ke depannya Iya. untuk perkembangan perkebunan rakyat. Iya. Jadi mimpi saya meta itu rakyat itu harus dimerdekakan. Itu barangkali sama dengan para pemimpin nasional seperti Bapak Presiden sering mengatakan itu bagaimana rakyat itu. Ketika negara kuat, rakyatnya sejahtera. Ketika negara itu tumbuh terus, produk domestik bruto itu bisa terus naik. Tapi ketika gini rasio, artinya ketika kesejahteraan itu tidak terbagi merata, maka secara ketahanan nasional itu lemah. Ketahanan yang baik adalah bagaimana negaranya maju, rakyatnya sejahtera. Nah, saya itu ya kebetulan PTPN kita berinteraksi dengan rakyat. Mimpi kita sebenarnya, tentu saya bukan dalam arti bicara, tapi paling tidak saya memiliki satu vision seandainya lah pemerintah itu bisa membantu rakyat ke depan, dan itu pemerintah sudah punya program juga. Itu bagaimana rakyat itu menjadi tuan rumah atau menjadi tuan dengan sendiri. Dan itu meta itu sebenarnya apa yang sedang kita rintis, pembangunan pabrik minyak makan merah di Sumatera Utara di Deli Serdang yang pabriknya PTPN 2 itu bagian itu. Jadi itu arah, itu sebenarnya dari buat dan saya ini presiden. Ini presiden melalui Pak Menteri BUMN dengan Pak Menteri Koperasi, kita disuruh membuat piloט proyek. Bagaimana dibangun pabrik minyak makan, nanti arahnya adalah petani 1000 hektar, petani menjadi satu kelompok, jadikan satu kelompok koperasi, lalu dibantu melalui pemerintah dibuatkan pabrik PKS mini yang kapasitasnya katakanlah satu hari 50 ton, pabrik ini menghasilkan 10 ton CPU-nya diolah menjadi minyak makan merah, minyak makan merahnya nanti bisa dijual kepada masyarakat. Ini kan satu kondisi yang pemerataan kesejahteraan dan pemerataan kesehatan juga, karena pabrik minyak makan merah yang lagi kita rintis ini memiliki kelebihan mengandung vitamin A dan E. Jadi sekaligus isu tentang stunting yang umumnya banyak kejadian di pedesaan itu nanti akan diselesaikan. Kemudian pusat-pusat ekonomi sekarang tidak di kota. Mereka bisa bayangkan kalau pabrik minyak makan merah atau minyak goreng itu namanya punya kota, jadi kota. Sementara
kebun kelapa sawit kan di remote area, udah di pulau-pulau terpencil. Coba jadi bayangan dari pulau terpencil itu dibuat CPU-nya bawa ke kota-kota di Pulau Jawa atau di luar Jawa, di tengah kota. Setelah jadi minyak goreng kirim lagi ke daerah itu kan biologisnya tinggi. Dan manfaatnya bukan petani-petani sawit itu tidak mulai manfaat masing. Tapi kalau seandainya di remote area itu dibuat pabrik kelapa sawit kecil yang dimiliki petani, dibuat pabrik minyak goreng merah yang dikelola petani, maka di situ ada ekonomi tumbuh. Ketika ekonomi tumbuh ada spirit effect di lingkungan sekitarnya, lalu di situ rakyatnya bisa membeli minyak dengan harga lebih murah, dengan gizi lebih baik. Ini kan satu cita-cita sebagaimana pasal 33 Undang-Undang Dasar 45 kan, menciptakan rakyat yang seperti tujuan daripada bukan Undang Dasar kan menciptakan masyarakat adil makmur dan itu sejahtera. Itu Ya. Jadi komplit banget nih ya, kita mulai dari bicara tadi Pak Asrul Anas tentang kontribusinya terhadap perkebunan inti maupun perkebunan rakyat. Kemudian Bapak juga cerita tentang versi kesejahteraan petaninya itu di masa saat ini. Ada gini kan, terakhir Pak Karno dulu mengatakan jangan lupa jas merah, jangan lupa sejarah. Jangan lupa sejarah. Jadi bangsa yang besar itu bangsa yang menghormati sejarah masa lalunya, peran para pelaku sejarah. Dan Pak Asrul Anas kalau boleh saya definisikan, beliau adalah salah satu dari beberapa orang, tentu ada banyak orang juga yang ikut terlibat sehingga di Indonesia dikenal sekarang ini adalah ada perkebunan rakyat. Jadi ada pola pikir kemitraan antara perusahaan dengan rakyat itu beliau ikut menjadi bagian dari yang merintis ketika itu. Ya kalau sekarang tahun 80, sekarang sudah mungkin 40 tahun. Ya tentu kita semua mendoakan ya semoga almarhum Husnul Khotimah kan segera amalnya yang dulu beliau dedikasikan terutama di sektor perkebunan diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu. Baik, terima kasih Pak Gemi atas waktunya. Nanti kita bahas lagi episode dengan tema yang lebih menarik. Terima kasih. Terima kasih Pak.